Selamat datang di YouTube channel Ceritanya, yang membahas tentang histori yang ada di darat, laut, udara, dan cerita menarik dan histori lainnya dari mancanegara. Leonardo da Vinci lahir pada tanggal 15 April tahun 1452 di Vinci, sebuah wilayah di Florence, Italia. Ia merupakan anak tidak sah dari seorang notaris bernama Ser Piero dan seorang wanita pedesaan bernama Caterina. Meskipun lahir dari keluarga yang tidak resmi, Leonardo da Vinci menunjukkan bakat luar biasa sejak usia muda. Pada usia belasan tahun, ia magang di bengkel seniman terkenal Andrea del Verrocchio di Florence. Di sana, ia mengasah keterampilannya dalam melukis, memahat, dan merancang berbagai perangkat mekanis. Leonardo da Vinci dikenal sebagai sosok polimat, yaitu orang yang ahli dalam berbagai bidang ilmu dan seni. Ia tidak hanya seorang pelukis ulung, tetapi juga seorang ilmuwan, insinyur, arsitek, penemu, anatomiwan, dan filsuf. Lukisan terkenalnya seperti Mona Lisa dan Perjamuan Terakhir, The Last Supper, merupakan tonggak dalam sejarah seni dunia. Di balik keindahan lukisannya, Leonardo da Vinci juga melakukan studi anatomi mendalam yang membantunya memahami struktur tubuh manusia dengan lebih akurat, jauh sebelum dunia kedokteran modern berkembang. Perjuangan Leonardo da Vinci tidaklah mudah. Ia hidup dalam zaman ketika ilmu pengetahuan dan kebebasan berpikir dibatasi oleh otoritas gereja. Banyak dari penemuannya, termasuk desain pesawat terbang, tank, dan berbagai alat mekanis lainnya, tidak pernah dipublikasikan semasa hidupnya karena dianggap kontroversial. Bahkan, beberapa eksperimennya dalam bidang anatomi dilakukan secara diam-diam karena dianggap melanggar norma agama dan sosial pada masa itu. Selama hidupnya, Leonardo da Vinci berpindah-pindah kota, dari Florence ke Milan, kemudian ke Roma, dan akhirnya ke Prancis. Ia bekerja untuk berbagai penguasa, termasuk Ludovico Sforza di Milan dan Raja Francois pertama di Prancis. Meskipun banyak ide dan proyek besar yang ia rancang, banyak pula yang tidak selesai karena sifatnya yang perfeksionis dan mudah beralih minat. Hal ini menyebabkan beberapa karyanya terbengkalai, tetapi catatan dan sketsa yang ia tinggalkan tetap menjadi warisan ilmu pengetahuan yang luar biasa. Salah satu warisan terbesar Leonardo da Vinci adalah ribuan halaman catatan dan gambar yang ia tulis dalam kode cermin, yaitu tulisan terbalik yang hanya bisa dibaca dengan bantuan cermin. Dalam catatan-catatan itu, ia menjabarkan berbagai teori, eksperimen, dan penemuan di bidang anatomi, mekanika, hidrodinamika, dan astronomi. Sayangnya, sebagian besar dari catatan ini baru ditemukan dan dipahami jauh setelah kematiannya, yang terjadi pada tanggal 2 Mei tahun 1519 di Closelus, Prancis. Pengaruh Leonardo da Vinci begitu luas dan melampaui zamannya. Ia menjadi simbol Renaissance, sebuah era kebangkitan kembali seni dan ilmu pengetahuan di Eropa. Pemikiran dan pendekatannya yang menggabungkan seni dengan sains menginspirasi banyak tokoh besar setelahnya. Dengan rasa ingin tahu yang tak terbatas dan semangat mengejar pengetahuan sejati, Leonardo da Vinci menjadi panutan dalam menggali potensi manusia secara utuh. Kini, Leonardo da Vinci dikenang tidak hanya sebagai seniman besar, tetapi juga sebagai ilmuwan visioner. Ia membuktikan bahwa batas antara seni dan sains bisa dilebur demi pencapaian yang lebih tinggi. Melalui kehidupan dan perjuangannya, Leonardo da Vinci mengajarkan kepada dunia pentingnya kreativitas, observasi, dan keberanian untuk berpikir di luar batas konvensional. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan juga terima kasih telah support channel Ceritanya untuk terus membuat konten menarik dan histori lainnya.